Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu kami bersyukur karena Tuhan menolong kami dan juga memberikan kesempatan kembali untuk belajar firman-Mu. Roh Kuduslah kiranya memberikan semangat dorongan dalam hidup kami, untuk kami lebih dalam dan lebih lagi untuk mau belajar firman-Mu. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari tetap kita menjaga semangat kita, jangan sampai kendor. Ya, karena Tuhan merindukan kualitas pengiringan iman kita, jangan pernah medium, tapi Tuhan mau kita memiliki roh yang bernyala-nyala di dalam kita belajar merenungkan firman Tuhan. Baik, kita sungguh bersyukur dalam bulan ini saudara-saudara kita boleh mengadakan satu kegiatan puasa, ya, dan kita menghargai bulan di mana mereka sedang melaksanakan puasa sekarang ini. Nah, kesempatan baik juga buat kita belajar tentang puasa dalam Alkitab. Ya, kita hormat, menghargai puasa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, dan biarlah kita juga mau melihat bahwa di Alkitab begitu ada banyak referensi pengajaran tentang puasa. Nah, makanya di masa bulan puasa ini saya ingin membagi satu topik ataupun judul adalah mengenai puasa dalam Alkitab. Ya, ini bagian yang pertama, nanti kita lanjutkan di hari-hari yang kemudian mengenai puasa dalam Alkitab. Nah, untuk itu kita akan buka Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai 18. Satu perikop yang pendek, ini pengajaran langsung dari Tuhan Yesus mengenai masalah bagaimana seharusnya kita pengikut Kristus berpuasa, ya. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, sangat simpel, sederhana pengajaran Tuhan Yesus untuk bagaimana kita melaksanakan puasa dalam hidup ini. Saudara, puasa itu berarti adalah sebuah tindakan atau sebuah niatan yang merupakan sebuah keputusan untuk tidak makan atau minum karena alasan rohani dan dengan tujuan rohani juga. Ya, saya ulangi lagi sekali. Ya, puasa itu adalah sebuah tindakan ataupun niatan, keputusan untuk tidak makan atau tidak minum karena alasan rohani dan dengan tujuan rohani juga. Nah, itu yang nanti kita akan lihat di dalam referensi firman Tuhan. Ya, supaya kita mengerti sebuah motivasi, dorongan atau penggerak kenapa kita harus mengambil waktu untuk
berdoa dan berpuasa, ya, berpuasa. Ada banyak yang harus kita buka yang tidak mungkin cukup waktunya pada hari ini, tetapi saya membawakannya secara berseri sampai nanti mungkin bisa selesai bulan puasa ini. Satu kesempatan yang luar biasa, kita boleh membuka Alkitab, mengerti dengan jelas, supaya kita bisa melakukan puasa dengan benar. Puasa yang dikehendaki oleh Tuhan, puasa yang diberkati oleh Tuhan. Nah itu, saudara, dan juga di Alkitab ada contoh-contoh juga dari bangsa Israel mengadakan puasa. Ada puasa secara personal, ada puasa juga secara kolektif bangsa, seperti ya Niniwe pada waktu ditegur oleh Yunus pemberitaan firman Tuhan melaksanakan sebuah puasa bangsa. Seluruh bangsa, bahkan sampai hewan-hewan di situ juga tidak diberi makan selama 3 hari 3 malam. Nah, ada banyak. Nah, jadi makanya sekarang kita pelan-pelan ya pada hari ini untuk memahami bagaimana kita seharusnya melaksanakan puasa. Nah, tadi saudara saya ulangi kembali bahwa puasa itu adalah sebuah tindakan atau niatan keputusan untuk tidak makan atau minum karena alasan rohani, dengan tujuan juga yang rohani. Nah, itu harus kita pegang dulu itu, saudara-saudara, definisi atau pengertian daripada puasa. Karena apa? Karena banyak juga ada motivasi yang keliru atau salah di dalam kita berpuasa. Ada orang berpuasa karena memang aturan legalistik, religius, keagamaan. Ya, jadi memang ada satu ketentuan aturan keagamaan secara legalistik, memang harus melaksanakan puasa, nggak boleh tidak. Nah, saudara, banyak orang melakukan hal ini hanya sebatas hurufiah. Ya. Dia menahan lapar, menahan haus, ya, untuk memang bisa menggenapkan tuntutan aturan agamanya. Banyak orang menahan lapar dan haus, ya nanti tujuannya adalah sebuah solusi untuk ada waktunya dipuaskan untuk makan dan minum, sehingga makan dan minum lebih nikmat rasanya karena memang sudah sekian jam menahan lapar dan haus. Saudara, ini banyak dilakukan juga di antara orang-orang Yahudi Israel, khususnya golongan Farisi. Ada dikatakan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 12, di situ ada dikatakan 2 orang berdoa ke Bait Allah, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai, orang berdosa, ya, yang mewakili sebagai satu masyarakat yang dicap orang yang sangat berdosa. Tapi kalau orang-orang Farisi, pemimpin rohani ini, dianggap orang-orang yang baik, suci, rohani, kurang lebih begitu. Nah, saudara, lebih bagus kita buka hal ini supaya lebih jelas. Memang ya salah satu sebab orang berpuasa itu karena memang ada aturan legalistik, ya, harus berpuasa. Maka dikatakan di situ oleh Alkitab, ya, pasal 18. Saya bacakan ayat 9 dan seterusnya, perumpamaan tentang orang Farisi dan dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya, berpuasa 2 kali seminggu sesuai dengan ya aturan hukum Taurat. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, jadi saudara, itu saya katakan yang pertama, kenapa orang berpuasa? Karena memang termotivasi karena aturan keagamaan, ya, legalistik, religius, dilakukan hal ini. Ya. Sebenarnya tidak salah kalau memang ada aturan untuk berpuasa 2 kali seminggu, ya. Tetapi di sini jelas ada sebuah dorongan motivasi yang salah, yaitu menganggap dirinya lebih baik, lebih rohani, lebih suci daripada orang lain. Karena dia berpuasa merasa lebih rohani, terus merendahkan orang lain, ya. Apalagi ya di sini betul-betul ada kontradiktif yang sangat luar biasa dengan pemungut cukai. Beda, saya nggak sama dengan pemungut cukai ini. Jadi saudara, doa puasanya dipakai untuk mengangkat derajat reputasi dirinya, merasa diri lebih baik, lebih rohani. Saudara tidak persoalan urusannya 2 kali dalam seminggu berpuasa, boleh aja mau 2 kali, 3 kali kayak nggak dimasalah. Tetapi jaga motifnya, jangan untuk pamer. Nah, apapun yang kita lakukan, terus kita merasa lebih pada orang lain, inilah yang sebenarnya menjadi sebuah aib, dosa di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita pinter, betul nyata pinter. Tapi kalau udah merasa lebih pinter, lebih hebat, memamerkan kepintaran, pinter tuh nggak salah. Tapi pada waktu pamer pinter tuh kan salah. Beragama tuh nggak salah, baik sekali. Pada waktu pamer agama, pamer jubah, pamer penampilan rohani, ini yang menjadi berdosa. Ini yang ditegur oleh Yesus. Kita nggak boleh munafik. Saudara, itu disebut dengan apa yang memang ditujukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu berpuasa, jangan seperti orang munafik. Tuh. Jadi lagi sekali saya ulangin ya, bukan urusannya berpuasa 2 kali seminggu, bukan di situ. Boleh, itu sah, itu legal. Ya, koser namanya istilahnya itu. Ya. Tetapi pada waktu motifnya menjadikan kegiatan rohani puasa ini merasa lebih hebat, lebih rohani, lebih baik, lebih saleh, itu yang menjadi aib di mata Tuhan. Ya, ngerti ya nih ya. Yang kedua, ada juga orang termotivasi untuk ya ada sebuah persaingan, kompetisi dalam sebuah kegiatan puasa ini. Ya, satu kali dulu waktu saya masih di kampus, ya, kadang-kadang ngumpul sama Mbak Tuhan membahas mengenai masalah ya ini puasa gitu, saudara. Ada pengalaman rohani teman-teman bagaimana melakukan doa puasa ya dari gerejanya dan juga pengalaman pribadinya. Ya. Kalau saya sama sekali di zaman itu tahu tentang kata puasa, tapi nggak terlalu memahami dan juga apalagi melakukannya, sama sekali belum. Nah, ada sebuah perbincangan cukup hangat yang saya ingat ya dari pengalaman teman-teman yang melakukan puasa. Wah, ada mengatakan kalau puasa buat saya mah biasa, nggak makan, nggak minum, lapar, haus itu sudah biasa. Ya. Berapa hari kamu tahan tidak makan, tidak minum? Ada yang mengatakan dengan jujur, wah saya nggak tahan sehari juga nggak tahan. Wah kalau saya bisa 2 hari. Wah kalau saya bisa 3 hari. Saya pernah juga seminggu nggak makan nggak minum puasa, kuat saya. Nah akhirnya terus saudara, akhirnya lama-lama menjadi sebuah penonjolan diri. Ya, paling merasa diri kuat untuk bertarak, untuk bertahan, untuk menahan lapar dan puasa. Nah kalau sudah jadi persaingan hebat-hebatan ya dalam kita berpuasa, merasa kita paling hebat untuk menahan lapar dan haus, ya percuma juga. Nah bukan ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, rasa hebat-hebatan, merasa saya paling tahan lapar, paling tahan haus. Ya kamu belum seberapanya. Ya. Nah, jadi saudara, kalau sudah terjadi sebuah kompetisi ya yang bersifat seperti ini, merasa lebih hebat dirinya bisa menahan lapar dan haus,
ya itu percuma puasanya juga sama Tuhan. Nah, jadi puasa yang Tuhan katakan di sini, jangan sampai ada maksud pamer, ya memamerkan diri kita lebih rohani, dan jangan juga merasa diri kita lebih hebat bisa menahan lapar dan haus. Kalau cuma puasa nahan lapar dan haus, tidak bernilai, tidak ada nilai rohaninya sama sekali. Nah, saudara, makanya lihat di sini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahmu. Jadi artinya saudara, betul-betul pada waktu kita mengambil sebuah keputusan untuk berpuasa, tidak makan dan minum, apa yang mendorong kita? Harus didorong oleh hal-hal rohani, dengan tujuan juga hal yang rohani. Ya, makanya kita tidak ada ketentuan minggu, ketentuan hari, minggu, bulan tertentu untuk berpuasa. Tapi yang menjadi sebuah penentu adalah pada waktu kita ada sebuah pergumulan istimewa, ya, dan Roh Kudus bekerja. Nah, ini pergumulan ini tidak bisa biasa-biasa, luar biasa. Kita harus masuk di dalam sebuah waktu yang lebih khusus, yang lebih kusuk untuk menggumuli hal ini. Ini penting, ini harus berpuasa. Karena Yesus mengatakan, ya, ada setan-setan yang bisa diusir, tapi ada tipe yang nggak bisa diusir. Nah, Yesus mengatakan untuk tipe ini nggak bisa hanya dengan doa, harus dengan berpuasa. Artinya ada sebuah problem-problem pergumulan yang khusus, ya, di mana kita harus masuk di dalam puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi harus betul-betul didasari sebuah niat yang suci, mulia, ya, hal-hal rohani, supaya memang dalam puasa kita jangan sampai kita berdosa, ya. Jadi makanya kita sini berpuasa kapan aja, mau di mana aja, yang tidak ditentukan oleh waktu atau oleh ruang, tapi ditentukan oleh sebuah pergumulan dengan sebuah motif tujuan yang rohani. Nah, karena itulah kita orang Kristen berpuasa, jangan ada sedikit pun maksud untuk pamer dilihat orang. Ya, lagi doa puasa, nggak makan nggak minum. Makanya di sini pengajaran puasa berkaitan dengan hal berdoa pun masuk kamar. Ya, kalau memberi sedekah juga jangan tangan kiri memberi, tangan kanan tahu. Jadi motivasinya perlu dijaga, saudara, dalam hal ini. Makanya berdoa aja masuk kamar, apalagi berpuasa, doa puasa. Jangan lagi doa puasa kita jalan-jalan, kita bertamu, ya, ke jemaat atau mungkin ke saudara, ke tetangga, mukanya lemes-lemes, ditanya, kok mukanya pada lemes, layu begini? Maaf, lagi puasa. Saudara, walaupun saudara menyampaikannya secara halus, pada waktu saudara ditanya kenapa mukanya muram, ya, mukanya layu, wah, maaf ya, saya lagi puasa. Nah, pada waktu kita mempunyai tendensi supaya orang lain tahu kita berpuasa, sudah percuma. Saudara, kalau betul mengambil niat puasa, jangan pernah ada niat pamer, harus tulus, murni, ya. Makanya saya mengajarkan harus kita tuh cuci muka, minyaki kepala, ya, supaya tetap cerah, ya. Dan waktu puasa jangan keluar, ada di tempat, di kamar, jangan kemana-mana. Jangan kita nanti sampai di mana-mana terus ditanya kenapa lemes, kenapa kok mukanya loyo segala macam. Maaf aja, saya lagi puasa. Lah, saudara, nah itu kalau udah punya tujuan begitu, itu bukan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya doa puasa ini adalah sebuah hubungan personal antara kita dengan Tuhan. Yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Kita membawa pergumulan kita betul-betul dengan Tuhan. Saudara, jadi artinya bahwa Tuhan tidak menghendaki ada puasa pada waktu kita mempunyai niat, merasa lebih rohani, merasa lebih hebat-hebatan, bisa nahan lapar dan haus,
dan dengan tujuan pamer. Seluruh karakter puasa seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, saya akan memberikan sebuah contoh dalam Alkitab. Ya. Sebuah tindakan tidak makan, tidak minum dengan alasan yang rohani dan juga dengan tujuan rohani. Misalnya kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat yang ke-28. Ya, mari coba kita membaca kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 34. Ya, dikatakan demikian, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Kalau Nesia ini tidak makan nasi, tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yaitu ke-10 firman. Wah, 40 hari loh, 40 malam tidak makan, tidak minum. Ini namanya puasa total. Ya, ini puasa total supranatural lagi. Saudara tuh, wah, bukan hanya masalah 30 hari, setengah hari makan, setengah hari tidak, tapi ini total. Wah, luar biasa. Nah, kenapa Musa diperintahkan Tuhan berpuasa? Karena untuk persiapan pelayanan, memimpin umat ini yang pelayanannya sangat berat tantangannya di padang gurun, ya, dan juga nanti memasuki tanah perjanjian. Jadi Musa dipersiapkan oleh Tuhan untuk memasuki sebuah pelayanan yang memang resikonya sangat besar, memimpin bangsa yang besar dalam sebuah perjalanan yang sangat sulit, penuh tantangan luar biasa. Makanya saudara, perlu diambil doa puasa. Alasannya apa? Rohani, pelayanan Tuhan, melakukan tugas-tugas di dalam misi visinya, dalam visi misinya, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang saya katakan bahwa dasar rohani dengan tujuan rohani adalah, ya contohnya ini Musa berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Ini yang disebut dengan puasa total supranatural, luar biasa, betul-betul memang melampaui. Dan ini saudara dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia sudah dibaptis di Sungai Yordan. Akhirnya dia mengambil waktu untuk berpuasa sebelum menjalankan tugas pelayanan, karena tahu ada banyak tantangan, rintangan, cobaan, ujian. Makanya Yesus pun dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengambil puasa 40 hari 40 malam. Ada yang menafsirkan Yesus puasa tidak makan tapi minum. Nah, kalau di sini Musa, ya jelas tidak makan, tidak minum. Ada puasa total. Saya percaya Yesus tidak makan dan tidak minum untuk boleh menahan lapar dan haus. Bukannya menahan lapar dan haus, sebagai manusia dia memberikan sebuah contoh. Pada waktu dia memasuki pelayanan, dia mengawali dengan doa, puasa. Ya, ada sebuah pergumulan secara personal. Ya, ada doa yang luar biasa, ya, dengan Bapaknya. Dan akhirnya kita lihat Yesus dalam keadaan manusia siap mengambil resiko ke depan apapun sampai dia menyelesaikan misi Bapaknya dengan sempurna, yaitu adalah mati di atas bukit Golgota. Ya. Nah, inilah saudara contoh-contoh, ya, saya ambilkan Tuhan Yesus dan Musa dengan alasan rohani, dengan tujuan juga rohani, yaitu pekerjaan Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan pada Rabu yang akan datang. Kita akan lihat ada banyak referensi dalam Alkitab ini, supaya akhirnya saudara kita mengerti kenapa kita berdoa, kapan kita berdoa,
Apa yang menggerakkan kita berdoa? Dan Alkitab sangat lengkap akan hal itu. Biarlah kiranya dengan kupasan sederhana ini kita mulai sekarang mempersiapkan diri untuk melihat pengajaran firman Tuhan dalam Alkitab mengenai puasa. Ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu mengenai puasa pada hari ini. Dan biarlah kiranya Tuhan tolong kami untuk sedikit bisa mengerti, yang pada akhirnya kami bisa melakukannya dengan baik, sehingga dalam puasa kami tidak berdosa, dalam puasa kami boleh memuliakan Tuhan, dalam puasa kami mengerti sebuah landasan, alasan rohani, dan hanya menggenapkan juga tujuan-tujuan rohani, tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam kami berpuasa. Berkati semua saudara kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.